Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP yang luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan di semester genap. Nah, di dalam buku yang dikarang oleh Nuni Avianti Agus dan kawan-kawan, ada seorang filsafat namanya Thales. Pada zamannya seorang ahli filsafat itu mempelajari matematika, astronomi, fisika, dan ilmu pengetahuan lain. Dalam matematika, ia terkenal dengan caranya mengukur tinggi piramida di Mesir dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga. Jadi, Thales tidak perlu memanjat piramida yang sangat tinggi hanya untuk mengukur tinggi piramida, tapi dengan menggunakan konsep kesebangunan, dia dapat mengukur tinggi piramida tersebut dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga yang akan kita pelajari di video ini. Oke, lanjut. Nah, bagian 1. Sebelum mengerjakan bagian 3 soal pemahaman, jadi nanti ada soal pemahaman di bagian akhir, ada baiknya kalian terlebih dahulu mengamati kembali syarat kesebangunan. Jadi, jika ada dua buah bangun datar yang saling sebangun, ada syaratnya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, yang dimaksud dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar adalah sudut A besarnya 90 derajat, jadi A 90 derajat. Dan sudut E juga 90 derajat, ini 90 derajat. Sudut B 90 derajat, sudut F juga 90 derajat. Sudut C 90 derajat, sudut G juga 90 derajat. Demikian pula dengan sudut D dan sudut H. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, penjelasannya adalah yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama adalah jika AB, jadi AB dibandingkan dengan EF, AB dengan EF, ini sisi yang bersesuaian. AB panjangnya 15, EF panjangnya 10, jadi ditulis 15/10. Jika disederhanakan, bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 2. Kemudian kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian yang lain, yaitu BC dan FG. BC dan FG. BC panjangnya 6, FG panjangnya 4, kita sederhanakan dapat 3/2. Dan inilah yang dimaksud dengan perbandingan yang sama. Sisi yang bersesuaian antara AB berbanding EF sama dengan jika sisi BC dibandingkan dengan FG, jadi sama. Jadi jika memenuhi dua syarat ini maka disebut sebagai sebangun. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu menentukan panjang sisi dari sebuah bangun datar yang saling sebangun. Perhatikan contoh di bawah ini. Bagaimana cara menentukan panjang EH, yang ini EH, jika kedua bangun datar di bawah ini saling sebangun? Diketahui panjang AD 6, panjang DC 15, panjang EH tidak diketahui, panjang HG 10. Maka yang kita lakukan adalah langkah pertama menentukan sisi yang saling bersesuaian. Karena perbandingan sisi yang saling bersesuaian adalah DC dan HG, jadi DC yang diketahui, DC dan HG, AD dan HE, AD dan HE. Jadi kita bandingkan sisi yang diketahui yang saling bersesuaian, DC dan HG, DA dan HE. Kita tulis seperti ini. Ya. AD berbanding HE, AD berbanding HE sama dengan DC banding HG, atau boleh terbalik, DC
berbanding HG sama dengan DA banding HE. Jadi kalau kita mulai dari persegi panjang yang paling besar ini, maka misalnya AD banding HE, jadi AD dulu, HE, maka itu sama dengan DC. Jadi kita mulai dari DC juga, bukan mulai dari HG, tapi DC banding HG. Langkah kedua adalah mengganti panjang sisi yang saling bersesuaian sesuai dengan gambar. Karena panjangnya AD adalah 6, panjangnya HE adalah X, X itu kita tidak ketahui, DC 15 dan HG 10. Maka AD diganti dengan 6, HE diganti dengan X, DC diganti dengan 15, dan HG diganti dengan 10. Terus langkah ketiga adalah kita kali silang. Jadi X dikali 15, di sini X kali 15 sama dengan 6 dikali 10, 6 dikali 10. Jadi langkah pertama hasil perkalian silang. X dikali 15 itu sama dengan 15X, sama dengan 6 kali 10, 60. Jadi langkah kedua adalah saling diperkalikan. Kemudian karena 15 dikali X, ini perkalian lawannya pembagian. Jadi X sama dengan 60 bagi 15. Maka X sama dengan 60 bagi 15 dapat 4. Sehingga panjang HE adalah 4 cm. Sekarang kita masuk pada bagian akhir, yaitu bagian ketiga soal pemahaman. Petunjuknya adalah kerjakan soal berikut dengan meniru dan memperhatikan contoh yang ada di bagian yang kedua. Terdapat dua buah segitiga yang saling sebangun, yaitu segitiga ABC dan DEF. Pertanyaannya adalah tentukan panjang DF pada segitiga DEF. Jadi berapakah panjang DF? Kalian bisa menemukan nilai X yang merupakan panjang DF dengan menggunakan konsep kesebangunan. Perhatikan bahwa sisi yang bersesuaian adalah AC dan DF, AB dan DE. Jika proses pengerjaan kalian benar, maka kalian akan memperoleh panjang X sama dengan 12 cm. Oke, sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.